Herodes Agung. Herodes Agung memimpin pada tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Ia memiliki seorang imam besar yang bernama Hananiel dari Babilonia. Tetapi karena keserakahan dari ibu Benyamin yang menginginkan jabatan itu bagi putranya Aristobulus III dan dengan bantuan Antonius, maka Hananiel berhasil diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Aristobulus meskipun dia masih di bawah umur. Setelah Aristobulus naik jabatan, banyak rakyat menyanjungnya sehingga membuat Herodes menjadi iri. Dalam suatu jamuan makan di Yeriko yang diadakan untuk menghormatinya, Aristobulus dibenamkan oleh pelayan Herodes hingga menemui ajalnya. Pada tahun 29 sebelum Masehi, Senat Romawi menyatakan perang dengan Antonius dan Cleopatra. Antonius dan Cleopatra kalah dalam pertempuran di Laut Actium, dan Herodes memutuskan hubungannya dengan mereka. Setelah pulang dari pertemuan dengan Octavianus, Herodes jatuh sakit, sehingga Alexandra yang menduga bahwa riwayat Herodes sudah tamat, bersekongkol untuk merebut tahta bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Herodes mengetahuinya, sehingga dia memerintahkan agar Alexandra dibinasakan. Pada tahun 23 sebelum Masehi, Herodes mengambil seorang istri lain yang bernama Mariamne, putri Simon, anak Boetus, seorang imam. Pada tanggal 1 April tahun 4 sebelum Masehi, Herodes meninggal dunia karena penyakit beri-beri serta kanker usus dan karena selalu dihantui oleh peristiwa-peristiwa pembunuhan yang selalu dilakukannya. Herodes adalah raja yang memerintah dengan sangat kejam dan keji serta biadab. Sifat Herodes yang dengki dan biadab ini tercermin dalam pertemuannya dengan orang-orang Majus dari timur dan perintahnya yang kejam untuk membantai bayi laki-laki Bethlehem. Semuanya itu terdapat dalam Matius 2 ayat 1 hingga 18. Herodes Archelaus atau Archelaus lahir 23 sebelum Masehi, mati 18 Masehi. Adalah etnak Samaria Yudea dan Idumea Edom dari tahun 4 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Ia adalah putra Herodes Agung dan Maltace. Saudara laki-lakinya adalah Herodes Antipas dan saudara tirinya adalah Herodes Filipus. Yang pertama, Archelaus menerima kerajaan Yudea oleh kehendak terakhir ayahnya, meskipun sebelumnya akan diwariskan ke saudaranya Antipas. Dia diproklamasikan sebagai raja oleh tentara, namun menolak untuk menerima gelar itu hingga ia mengajukan klaim kepada Kaisar Agustus di Roma. Yang kedua, sebelum berangkat ia dengan kejam mengatasi hasutan dari orang-orang Farisi dengan membantai hampir 3.000 orang dari mereka. Di Roma, ia ditentang oleh Antipas dan oleh banyak orang Yahudi yang tidak takut akan kekejamannya. Tetapi pada tahun 4 sebelum Masehi, Agustus mengalokasikan kepadanya sebagai besar kerajaan. Yang ketiga, Samaria dan Idumea dengan gelar etnak hingga 6 Masehi ketika Yudea dijadikan sebagai wilayah kekuasaan langsung di bawah pemerintahan Roma. Sejarawan Yahudi Romawi Flavius Josephus
Menurut dalam kitabnya Antipas, cukup detail mengenai latar belakang keluarganya Yosefus mulai penuturannya pada hari-hari awal pemerintahan Arkelaus sebelum Paskah sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi. Arkelaus berpikir putih dan menduduki takhta dari emas tampil dengan ramah terhadap penduduk Yerusalem untuk menenangkan tuntutan mereka agar pajak ditentukan dan musuh-musuh yang dipenjarakan pada masa Herodes Agung dibebaskan. Iman atau besar yang saat itu merupakan orang yang ditempatkan oleh Herodes dengan seorang iman besar yang lebih salah dan bersih. Yosefus tidak menulis siapa yang lebih salah dan bersih itu. Pemerintahan itu diterima oleh Arkelaus meskipun ia menjadi marah atas kelakuan rakyat. Arkelaus meminta ketenangan dan mengatakan kepada rakyat agar sebaiknya semua permulaan disingkirkan dan mereka menunggu sampai dikonfirmasi sebagai raja oleh Agustus. Arkelaus kemudian pergi berpesta dengan teman-temannya. Waktu itu hari sore dan mulai gelap. Ratapan dan tangisan mulai terdengar di kota. Arkelaus mulai cemas ketika mengetahui orang-orang berduyun-duyun ke area Bait Allah dan mengasihi kehilangan guru-guru mereka dengan suara nyaring. Tingkah laku orang-orang mulai meningkat menjadi ancaman. Yosefus menulis bahwa para pelapor perkabungan atas guru-guru itu berdiri pada bangunan utama Bait Allah. Ya, mereka orang-orang untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Yosefus tidak menjelaskan siapa orang-orang yang merikut itu. Arkelaus kemudian mengirim seorang jenderal dan pasukan, akhirnya suatu kelompok perwira, untuk berunding dengan kelompok itu agar menghentikan hasutan mereka serta menanti sampai Arkelaus kembali ke Roma. Setelah menghadap Kaisar Romawi, orang-orang melampiri utusan-utusan Arkelaus dengan batu. Banyak yang butuh setelah melampari batu itu. Orang-orang meneruskan upacara pengorbanan seperti tidak terjadi apa-apa. Filipus bin Herodes. Filipus raja wilayah Iturea dan Trakonitis, atau menurut para sejarawan disebut Herodes Filipus II. Ia adalah putra dari Herodes Agung dan istri kelima Kleopatra dari Yerusalem. Saudara-saudaranya yang menjadi raja adalah Herodes Antipas, raja wilayah Galilea, dan Herodes Archelaus yang mewarisi setengah kerajaan termasuk wilayah Yudea sebelum dicopot jabatannya dan wilayahnya dijadikan provinsi Yudea oleh Kekaisaran Romawi Kaisar Agustus. Di antara saudara-saudaranya, Filipus mewarisi bagian timur laut dari kerajaan ayahnya, Raja Herodes Agung, dan memerintah sebagai tentrak agung pada zaman Kaisar Romawi Tiberius, seperti yang dicatat dalam Injil Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri, prefek untuk provinsi Romawi, Yudea, dan Herodes Antipas, raja wilayah Galilea, Filipus, Herodes Filipus II, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes Pembaptis, anak Sakaria di padang gurun. Lukas 3 ayat 1-2. Flavius Yosefus mencatat wilayah yang diberikan Herodes Agung meliputi Gaulonitis, Trakonitis, dan Paneas. Kaisar Agustus membagi kerajaan Herodes
Agung dengan memberikan setengahnya kepada Herodes Archelaus, seperempat kepada Herodes Antipas, dan seperempat lagi kepada Filipus dengan menyetujui wilayah Bakteria, Trachonitis, Auranitis, dan bagian tertentu yang disebut rumah Sonoderus untuk memberikan upeti 100 kepada Filipus. Ia memerintah dari tahun 4 sampai kematiannya pada tahun 34. Raja Filipus membangun kota Caesarea Philippi yang diberi namanya sendiri untuk membedakan dengan kota Caesarea Maritima yang terletak di tepi Laut Tengah dan menjadi ibu kota pemerintah Romawi untuk daerah itu. Keracunan dengan Herodes Filipus lain seringkali diracunkan dengan abangnya yang lain, juga bernama Filipus, yang oleh sejumlah sejarawan disebut Herodes Filipus II atau Herodes Filipus I. Herodes Filipus I ini tinggal di kota Roma sebagai warga negara biasa bersama istrinya Herodias dan putrinya Salome. Menurut Injil Matius dan Injil Markus, Herodias kemudian diambil oleh saudaranya yang lain. Herodes Antipas, raja wilayah Galilea, menjadi istri Salome. Tidak disebutkan namanya di Alkitab. Ia memerintahkan Yohanes untuk dipenggal kepalanya. Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah seorang penguasa tetrarki Galilea dan Perea pada abad pertama Masehi. Ia adalah salah satu putra Raja Herodes Agung, penguasa Herodian pertama, dan juga merupakan paman Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab. Herodes Antipas dikenal dengan perannya dalam cerita Alkitab tentang penyaliban Yesus Kristus. Ia juga penguasa yang dicela dalam Alkitab karena terlibat dalam penyaliban Yesus, meskipun ia sebenarnya mencoba untuk mendistrikannya atas permintaan golongan Farisi. Selain itu, Herodes Antipas dikenal karena peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis. Menurut catatan biblikal, Herodes Antipas dihasut oleh istrinya bernama Herodias untuk menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis. Telah menentang hubungan Herodes Antipas dengan Herodias karena ia sebelumnya telah menikah dengan saudara Herodias yang masih hidup. Herodes Antipas berkuasa atas wilayah Galilea dan Perea hingga tahun 39 Masehi, ketika ia dikalahkan oleh Herodes Agripa I dan diasingkan. Ia digantikan oleh saudaranya Filipus II sebagai tetrarki Galilea dan Perea. Herodes Agripa I. Herodes Agripa adalah putra Aristobulus. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Roma, dia kembali ke Palestina pada tahun 23. Agripa pernah menyarankan agar Caligula dijadikan penerus kaisar. Ketika Tiberius mendengar mengenai pembicaraan ini, dia mencobloskan Agripa ke dalam penjara. Tetapi Tiberius meninggal dunia tidak lama kemudian dan Agripa dibebaskan. Ketika Caligula terbunuh pada tahun 41, Herodes meninggal dunia secara mendadak pada tahun 44. Dia memakai jubah yang terbuat dari sutera. Pakaiannya yang berkilau-kilau ditimpa sinar matahari membuat para penjilatnya menyatakan bahwa dia adalah seorang dewa. Tidak lama kemudian, dia diserang sakit perut yang parah dan 5 hari kemudian meninggal dunia. Herodes Agripa II, ia memerintah dari tahun 50 sampai 100. Agripa II, putra Herodes, sedang berada di Roma waktu ayahnya meninggal dunia. Pada tahun 50, sepeninggalan pamannya, Herodes Kalkis, dia diserahi tahta kerajaan itu termasuk hak untuk mengangkat imam besar Bait Allah di Yerusalem. Pada tahun 53, dia melepaskan kerajaan Kalkis dan diberi bekas wilayah yang diperintah Filipus dan Lisanias. Setelah kematian Claudius pada tahun 54, Nero menambahkan ke dalam pemerintahannya sebagian dari Galilea dan Perea.
Ketika Festus menjadi wali negeri Yudea, Agripa bersama saudara perempuannya Bernike yang menjadi pendampingnya pergi ke Kaisarea untuk kunjungan kehormatan kepada Festus. Waktu itu, dia berlaku sebagai penasehat Festus dalam bidang keagamaan bagi kasus Paulus, yang statusnya membingungkan orang Romawi yang beragama kafir. Meskipun Agripa mempunyai pengetahuan yang luas mengenai Yudaisme, dia acuh tak acuh pada hak-hak mereka yang lebih mendasar. Dan meskipun dia sangat cermat memperhatikan ketentuan-ketentuan upacaranya, dia tidak pernah menghayati kebenarannya dengan tulus. Dalam suatu revolusi pada tahun 66, dia dengan terang-terangan memihak Romawi. Dia menyatakan kesetiaannya pada Vespasianus dan bersama Titus menumpas perlawanan bangsanya sendiri. Kerajaannya diperluas oleh kaisar yang baru pada tahun 75. Dia dan Bernike pindah ke Roma, di mana Bernike dan Titus terlibat dalam suatu skandal. Titus bermaksud untuk menikahi tetapi mengurungkan niatnya ketika menyadari betapa buruknya pandangan umum terhadap mereka. Agripa meninggal dunia pada tahunnya ke-100.